Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sekaleng soda, HP di tangan kamu, atau bahkan transferan uang lewat m-banking itu bisa sampai ke kita? Nah, di balik setiap produk dan layanan yang kita nikmati setiap hari, ada sebuah sistem yang luar biasa rumit. Sebuah mesin yang kerja non-stop di belakang layar. Hari ini, kita bakal bongkar mesin tak terlihat itu. Oke, biar kebayang, kita ambil contoh perjalanan sebotol minuman ringan ini ya. Semuanya itu berawal dari petani di ladang. Panennya dikirim ke pabrik, diolah jadi sirup. Sirupnya jalan lagi ke tempat pembotolan. Di sana dicampur, dikasih soda, terus dikemas. Tapi ceritanya belum selesai. Dari situ distributor nganterin ke warung dan supermarket, baru deh kita bisa beli. Setiap langkah ini, dari ladang sampai ke tangan kita, itu harus sinkron, harus pas banget waktunya. Nah, koordinasi yang super canggih inilah yang terjadi di semua jenis industri adalah hasil kerja dari apa yang kita sebut mesin tak terlihat dalam bisnis. Inilah yang memastikan semua roda gigi berputar bersamaan untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Kalau mau disebut secara formal, mesin ini namanya manajemen operasi. Intinya, ini tuh jantung dari proses penciptaan. Manajemen operasi mengambil semua bahan baku atau input, kayak bahan mentah, tenaga kerja, teknologi, terus mengubahnya jadi output, yaitu produk atau jasa yang kita pakai. Entah itu mobil yang bisa kita sentuh, atau layanan bank yang nggak kelihatan bentuknya. Supaya bisa bertahan hidup, pada dasarnya setiap organisasi, mau itu perusahaan teknologi raksasa, atau kedai kopi di tikungan jalan, itu bergantung pada 3 fungsi utama. Dan ketiganya ini harus kerja bareng secara harmonis. Pertama, ada pemasaran. Tugasnya bikin kita pengen sama produk itu, ya kan? Menciptakan permintaan. Kedua, ada keuangan dan akuntansi, yang ngurusin duitnya, melacak semua aliran kas. Nah, yang ketiga di tengah-tengahnya, inilah dia jagoannya, operasi atau produksi. Ini tuh dapurnya organisasi, tempat di mana produk atau layanan itu benar-benar dibuat. Nah, yang menarik dari bagian ini, kita bisa lihat gimana operasi bekerja di industri jasa. Di bank misalnya, departemen operasi itu kan nggak bikin barang fisik, tapi mereka justru jadi pusat dari semua kegiatan. Coba lihat deh gimana bagian operasi ini nyambung kemana-mana. Dari ngatur jadwal teller, prosesin transaksi, ngurusin clearing check, sampai mastiin keamanan. Mereka lah yang bikin layanan perbankan bisa jalan mulus tiap hari. Sekarang kita pindah ke industri lain. Kalau di maskapai penerbangan, wah ini levelnya lebih rumit lagi. Departemen operasi itu kayak pusat komando raksasa. Mereka ngurusin perawatan pesawat, penjadwalan kru, operasi darat yang ribetnya minta ampun, sampai komunikasi penerbangan. Tiap kotak di bagian ini itu isinya tim yang kerjanya harus sempurna. Tanpa operasi yang solid, nggak ada tuh pesawat yang bisa terbang. Dan tentu aja, contoh paling klasiknya manufaktur. Di sini fungsi operasi itu yang paling kelihatan mata. Ya ini lantai pabriknya, tempat kita bisa lihat langsung proses produksi, manajemen stok, dan kontrol kualitas. Beda sama bank atau maskapai, hasilnya tuh barang nyata. 3 contoh ini nunjukin dengan jelas banget, nggak peduli industrinya apa, kelihatan atau nggak, operasi itu adalah pilar utamanya. Oke, teori itu penting, tapi gimana sih dampak nyata dari manajemen operasi yang efektif? Yuk kita lihat sebuah studi kasus yang taruhannya tinggi banget, yang benar-benar ngebuktiin kekuatannya. Kenalan dulu sama Fisher Technologies. Ini perusahaan kecil yang lagi di ujung tanduk. Mereka harus naikin keuntungan secara drastis biar bisa dapat pinjaman bank buat beli alat-alat baru. Kalau gagal, ya udah mereka bangkrut. Jadi taruhannya benar-benar hidup dan mati perusahaan. Ini dia kondisi keuangan mereka. Nggak usah pusing sama semua angkanya, cukup lihat yang paling bawah. Kontribusi laba mereka cuma $10.500. Angka segini jelas jauh banget dari cukup. Akhirnya manajemen punya 3 pilihan buat nyelamatin perusahaan. Opsi pertama dari tim pemasaran. Rencananya adalah naikin penjualan sampai 50%. Kalau berhasil, kontribusi laba bakal naik 71%. Angka yang bagus sih, tapi naikin penjualan segitu banyaknya itu susah banget. Bahkan bisa dibilang hampir mustahil di pasar yang ketat. Opsi kedua, keuangan. Mereka coba potong biaya keuangan sampai 50%. Hasilnya, kontribusi cuma naik 21%. Ya, mendingan daripada nggak sama sekali, tapi ini masih belum cukup buat ngeyakinin bank dan nyelamatin perusahaan. Nah, sekarang opsi ketiga, fokusnya ke operasi. Tujuannya adalah ngurangin biaya produksi sebesar 20% aja, angka yang jauh lebih masuk akal dibanding naikin penjualan 50%. Dan hasilnya, peningkatan kontribusi laba yang luar biasa, 114%,
Angka ini lebih dari 2 kali lipat dari yang mereka butuhkan. Jadi poin pentingnya apa? Fokus pada efisiensi operasional itu bukan cuma ngasih dampak finansial paling besar, tapi juga jadi strategi yang paling mungkin buat dicapai. Fisher Technologies selamat karena mereka berhasil mengoptimalkan mesin tak terlihat mereka. Konsep ini tuh nggak muncul gitu aja. Manajemen operasi udah berevolusi secara dramatis selama lebih dari 100 tahun. Dan itu ngebentuk cara kita kerja dan hidup sampai sekarang. Semuanya dimulai dari manajemen ilmiah, di mana para pelopor kayak Frederick Taylor nyari cara paling efisien buat ngerjain setiap tugas. Terus, muncullah era produksi massal yang dipimpin sama Henry Ford. Setelah itu, fokusnya geser ke produksi ramping, yang tujuannya ngilangin semua pemborosan. Begitu internet muncul, kita masuk ke era kostumisasi massal. Dan hari ini, kita ada di era globalisasi, di mana fokusnya adalah ngelola rantai pasok yang super kompleks di seluruh dunia. Dan ini dia, momen yang mengubah segalanya. Lini perakitan Henry Ford. Dengan bikin suku cadang yang seragam dan bikin pekerjaannya yang jalan ke arah pekerja, bukan sebaliknya, Ford bukan cuma bikin mobil jadi murah, tapi juga nentuin standar baru buat efisiensi produksi yang masih relevan sampai hari ini. Oke, sekarang kita loncat ke era modern, di mana tantangan terbesarnya bukan lagi cuma di pabrik, tapi juga dalam mengelola ekonomi yang sekarang didominasi oleh jasa. Apa sih bedanya bikin barang sama nyediain jasa? Gampangnya gini, barang itu kelihatan, bisa kita sentuh, bisa disimpan di gudang, dan kualitasnya relatif gampang diukur. Nah kalau jasa, beda cerita. Jasa itu nggak kelihatan, diproduksi dan dikonsumsi saat itu juga, dan seringkali unik buat tiap pelanggan. Makanya kualitasnya lebih susah dinilai. Slide ini nunjukin kenapa hal ini penting banget. Lihat deh, pergeseran drastis di angkatan kerja ini. Sejak pertengahan abad ke-20, jumlah kerjaan di manufaktur turun. Sementara, kerjaan di sektor jasa meroket. Sebagian besar dari kita sekarang ini kerjanya ya di industri jasa. Jadi, tantangan utamanya apa? Produktivitas. Ini tuh ukuran efisiensi yang simpel tapi cool banget. Seberapa banyak output yang kita dapat dari input yang kita masukin. Misinya setiap manajer operasi, mau itu di pabrik atau di kedai kopi, adalah gimana caranya terus ningkatin rasio ini, dapat lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Starbucks itu contoh yang keren banget buat penerapan ini di sektor jasa. Tim operasi mereka itu terobsesi buat hemat waktu. Mereka sampai desain ulang sendok es cuma buat hemat 14 detik pas bikin minuman. Mesin espresso otomatis baru mereka hemat 12 detik per cangkir. Perubahan-perubahan kecil ini kalau digabungin ningkatin produktivitas sampai 27%. Angka yang gede banget. Tentu selalu ada plus minusnya. Fokus ke kecepatan mungkin ngurangin sentuhan personal, tapi buat Starbucks ini pilihan strategis buat melayani lebih banyak pelanggan, lebih efisien. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Kita semua ini dikelilingi oleh proses, oleh sistem. Baik itu cara kamu ngelola email, cara tim kamu ngerjain proyek, atau bahkan cara kamu ngatur pagi hari kamu. Coba pikirin deh, mesin tak terlihat apa dalam hidup kamu yang sebenarnya masih nunggu buat dioptimalkan?